kalau dilihat memang apalagi di musim sekarang sudah mulai Memasuki intensitas musim hujannya hujan tinggi dan di ini akhir juga tahun. akan sangat berpengaruh pada adanya banjir yang jadi satu Betul. masalah atau momok langganan Iya, tahunan bahkan di betul. Jakarta. Dan ini makin ke sini justru ruang terbuka hijaunya makin menipis. Betul. Tadi kalau ditargetkan oleh pemerintah harusnya ada lebih dari 20% RTH Ya, di Jakarta ini. 30% bahkan. 30% malah. Tapi saat ini masih 9,9%, ini masih cukup jauh ya Dika. Dan sebentar lagi akhir tahun kita tahu curah hujan akan semakin tinggi dan di awal tahun biasanya itu jadi puncak peak tertinggi dari curah hujan, dan seperti tahun lalu Ya, itu curah hujannya sangat tinggi dan membuat Jakarta banjir di mana-mana. Oke, betul. sepertinya kita sudah terhubung dengan Pak Yoga. Selamat pagi Pak Yoga, apa kabar? Pak Yoga bisa mendengar suara kami, Pak? Bisa Mas, bisa. Iya. Oke, baik Pak Yoga. Bisa diceritakan Pak, saat ini kan sudah memasuki akhir tahun di mana kita tahu Jakarta langganan dengan bencana banjir. Tadi kita lihat juga di tayangan sebelumnya harusnya Jakarta sudah memiliki 30% RTH atau ruang terbuka hijau. Tapi saat ini kita masih memiliki 9,9%. Ini masih cukup jauh. Apa permasalahannya dan bagaimana mengantisipasi atau mencegah agar banjir tidak menjadi langganan lagi di akhir tahun di kota Jakarta ini, Pak Yoga? Ya, betul Mas Hendro. Jadi ada 4 persoalan utama ya sebenarnya kenapa Jakarta belum bebas dari banjir ya. Jadi yang pertama tentu adalah kalau kita amati dari kasus Jagakarsa misalnya, ini karena kondisi bantaran kali di Jakarta itu hampir sebagian besar sudah dipenuhi oleh pemukiman ya. Dengan demikian kapasitas sungai kita menyusut, sehingga kapasitas inilah mengakibatkan pada saat musim hujan airnya meluap menggenangi pemukiman. Jadi itu yang pertama. Jadi sungai yang harus kita benahi ada 13 sungai utama. Kalau ini dibenahi, sebenarnya kiri kanannya tadi dikatakan di Permen PU nomor 28 tahun 2015 ya. Kalau kita dapat 15 meter kiri kanan jadi bantaran kali, itu penambahan ruang terbuka hijaunya luar biasa banyak. Apalagi kalau kita bicara 13 sungai utama. Kemudian kedua, yang tidak kalah penting, Jakarta sebenarnya masih memiliki 109 situ danau embung waduk. Ya, kalau itu dikeruk, diperlebar, kemudian dibikin ditata seperti Taman Waduk Pluit misalnya ya, ini akan menambah kapasitas daya tampung air dan juga ruang terbuka hijau yang cukup signifikan. Yang ketiga yang tidak kalah penting kalau kita lihat dari kasus banjir 2 minggu terakhir ini, lebih karena faktor banjir lokal. Artinya apa? Bukan banjir kiriman dari Bogor kan. Ini diakibatkan karena sistem drainase air kota kita yang masih buruk. Hanya 33% yang berfungsi. Berarti masih ada 67% yang harus dibenahi saluran airnya. Dan keempat, ini terkait dengan berkurangnya daerah resapan air. Nah, kenapa tinggal 9,98%? Karena sebagian besar ruang hijau kita yang ada itu sudah beralih fungsi untuk bangunan, baik itu untuk apartemen, pusat perbelanjaan, maupun bangunan komersial lain. Jadi otomatis dulu yang tempat merupakan tangkapan air berubah menjadi bangunan. Sehingga tidak heran kalau saat musim hujan seperti sekarang, air kembali mengenangi memang tempat parkir air. Nah, ini yang harusnya dilakukan pembenahannya tadi, Mas Andro dan Mbak Dika. Baik, Pak Yoga, kalau kita bertanya tentang apa sih yang harus dibenahi, kayaknya itu udah setiap tahun juga sudah dibahas, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sepertinya sudah paham betul apa yang harus dibenahi. Nah, yang ditanyakan kenapa belum bisa dibenahi secara optimal? Apakah ada kendala besar sebenarnya yang dihadapi oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta? Ya, sebenarnya kita apresiasi ya apa yang sudah dilakukan ya, tetapi yang dilakukan sekarang ini masih dalam tahap baru dalam tahap kerja rutin ya, seperti pengerukan sungai, pengerukan saluran air ya, lumpur-lumpurnya diangkut, sampahnya diangkut, kemudian ada penambahan pompa-pompa air. Secara teknis itu hanya merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap tahun, sepanjang tahun kan harus mengeruk tuh sepanjang tahun. Kemudian perbaikan penambahan pompa juga setiap tahun, artinya belum ada terobosan signifikan dalam hal penanganan banjir. Nah, yang harus dilakukan apa? Yang pertama tadi saya katakan, ini kan badan sungai kita tuh tinggal 15-20 meter. Padahal dulu kita punya lebar sungai itu mencapai 50 meter. Artinya kapasitasnya besar. Nah, dengan demikian maka PR utama kita membenahi sungai adalah melebarkan sungai. Dengan demikian juga berarti seluruh bangunan di kiri kanan yang tadi dikatakan Permen PU-nya itu harus 15 meter, maka di kiri kanannya tadi bangunan harus direlokasi. Kalau ingin kita kapasitas sungainya lebar, apalagi kasus Jagakarsa kemarin banyak tanah longsor misalnya, itu kan karena bangunannya nempel dengan bantaran sungainya gitu. Jadi dengan demikian kewajiban dari Pemda untuk melakukan relokasi. Nah, ini sebenarnya sejak tahun 2012 sudah dilakukan untuk 4 sungai, yaitu Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter.
Tetapi dalam 3 tahun terakhir ini berhenti karena gubernur yang sekarang tidak ingin ada relokasi, jadi tidak ada pelebaran sungai, otomatis tidak ada pembenahan secara signifikan. Misal Ciliwung ya, dari 33 kilometer kemarin itu baru sampai 16 kilometer, berarti masih ada 17 kilometer yang harus segera dibenahi. Kemudian sungai tadi Pesanggeran Angke Sunter, rata-rata baru dalam tahap pembebasan lahan itu pun baru 30%. Dan ini yang kita harapkan sebenarnya dalam 3 tahun ke depan harusnya tuntas, karena tahun 2022 harusnya 4 sungai tadi tuntas. Kemudian Situ Danembung Waduk tadi, kita punya 109 yang perlu dikeruk, dilebar. Nah, setiap tahun harusnya punya target, misal 1 tahun itu bisa 10 bahkan 20 misalnya. Situ Danembung Waduk tadi dikeruk, diperlebar dan dipercantik seperti Taman Waduk Pluit, sehingga pada tahun kelima 100-an Situ Danembung Waduk tadi dapat berfungsi optimal. Nah, saluran air misalnya yang contoh di depan ya, kita masih melihat banyak sampah, lumpur ya, bahkan kabel-kabel itu malah melintang di dalam saluran air. Nah, ini otomatis saluran air kita tidak dapat berfungsi optimal, sehingga hujan 1-2 jam saja langsung banyak kawasan tergenang, terutama di pemukiman maupun jalan. Itu bukan karena banjir kiriman, tapi karena fungsi saluran drainase kita tidak maksimal tadi. Jadi PR-PR ini yang menurut saya dilakukan secara secara indikatornya jelas. Misal 13 sungai, bisa nggak Pemda menargetkan 1 tahun itu 3 sungai misalnya, berarti kan 5 tahun kemudian sudah 13 sungai tuntas, gitu kan. Waduk tadi, bisa nggak 1 tahun 10 atau bahkan 20, sehingga 5 lagi semua waduk sudah kita bereskan. Saluran air misalnya, dari 67%, bisa nggak 1 tahun 10% aja dulu, berarti kan 5 tahun kemudian sudah lebih dari 50%. Nah, indikator ini yang nggak digunakan Medika. Jadi kita tidak punya harapan ataupun kepastian sampai tahun keberapa sebenarnya banjir kita akan berkurang. Kalau itu dilakukan, paling tidak dalam waktu 5 tahun kita punya target. Oh, berarti banjir kita berkurang 50% misalnya. Jadi dengan demikian mau hujannya deras ataupun tidak, ataupun juga karena perubahan iklim, kita tidak terbentur oleh masalah teknis tadi. Baik, ini kalau membahas mengenai normalisasi sungai atau naturalisasi sungai, ini cukup kompleks sekali karena permasalahannya. Nah, bagi warga ini berarti yang tinggal di dekat bantaran sungai, ini apakah mereka benar-benar legal memiliki tempat di sana atau sebenarnya seperti apa? Dan baiknya imbauan dari Mas Yoga untuk warga Jakarta yang ingin menempati tempat tinggal seharusnya di mana dan bagaimana sikap pemerintah seharusnya melihat situasi dan kondisi saat ini di Jakarta yang setiap tahun hampir terkena bencana banjir, Mas Yoga? Ya, dalam kasus pemukiman di bantaran kali ya, ini yang kami amati terakhir kasus seperti di Jakarta misalnya ya, itu sudah jelas bahwa masih banyak bangunan tidak hanya di Jagakarsa, bahkan kalau saya amati hampir sebagian pemukiman di bantaran kali itu menempel dengan tebing bantaran kali ya. Artinya kita juga mengkhawatirkan sebenarnya kalau kemarin saja dalam hujan yang tidak begitu deras banyak tanah longsor dan tebingnya itu juga turun ya, maka bisa dipastikan kalau pada saat puncak musim hujan ini yang lebih mengkhawatirkan. Ini masih transisi sebenarnya ya, perlu diwaspadai adalah kita belum menuju ke puncak musim hujan. Jadi Desember dan awal Januari merupakan puncak musim hujan, maka pemilik bangunan yang berada di tepi bantaran kali harus waspada. Terutama kalau di lapangan itu mulai dari Manggarai sampai ke arah Condet, Cimanggis dan ke arah Depok, itu kan rata-rata bantaran sungainya sangat tinggi, tebingnya antara sungai dengan bangunan. Jadi mudah sekali terjadinya longsor maupun bangunan runtuh di tepi bantaran kali kalau tidak segera dilakukan penertiban. Itu yang pertama. Artinya Pemda harus berani melakukan pengecekan ke lapangan, bangunan-bangunan yang rawan nempel di bantaran kali harus segera ditertibkan. Tanpa itu nanti kita akan mendengar lagi banyak bangunan-bangunan yang akan runtuh karena dia berada tepat dindingnya itu di bantaran kali, di dindingnya itu. Nah, ini kedua, suka tidak suka dalam kondisi ini harus menyiapkan tempat evakuasi dulu, Mas Hendri Badika. Kenapa? Ini kan kita tinggal 3 bulan mendekati puncak musim hujan ya. Tentu penataan bantaran kali tidak bisa waktunya selesai dalam waktu 3 bulan. Maka warga yang tinggal bantaran kali harus siap siaga untuk mengungsi ke tempat terdekat. Persoalannya ini tengah pandemi, gitu kan? Maka pemerintah harus menyediakan tempat evakuasi yang memenuhi protokol kesehatan. Ya. Contoh namanya, ruangannya harus lebih lebar dari tempat yang sedia sekarang. Karena apa? Pemisahnya tidak hanya per orang tapi per keluarga. Berarti kan ruangnya dibutuhkan lebih luas, gitu kan. Tempatnya juga harus higienis, tidak boleh melanggar protokol kesehatan. Jadi banyak persyaratan yang harus disiapkan mumpung ada waktu 3 bulan sambil membereskan kegiatan rutin tadi, mengeruk sungai, mengeruk saluran air. Dan ini hal yang paling realistis dilakukan dalam waktu 3 bulan ke depan. Tetapi untuk jangka panjangnya yang tadi saya katakan harus ada gerakan-gerakan terobosan inovatif untuk
membebaskan Jakarta dari banjir. Gitu dia, perlu terobosan besar ya Mas Yoga ya. Kita tunggu terobosan besarnya dan jadi PR juga untuk Pemprov agar tidak ada lagi bencana banjir di ibu kota. Terima kasih banyak Pak Nirwono Yoga telah berbagi bersama kami di Bincang Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas.